Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita ada Allah, teriring hujan yang turun cukup deras. Ini adalah rahmat dan karunia Allah pada kita semuanya. Sudah lama tidak turun hujan, alhamdulillah hujan turun bersama kita. Mudah-mudahan hujan ini membawa berkah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Bapak Ibu, jamaah iftar yang berbahagia, untuk tema kita hari ini nun sewu niki rodok kenceng titik nanti, yaitu pertarungan antara yang hak dan yang batil. Mudah-mudahan setelah kita ngaji ini, mudah-mudahan kita punya 4 pemahaman pokok. Ini tujuan kita mempelajari materi ini. Yang pertama, kita harus paham bahwasanya hidup ini pasti terjadi pertarungan antara yang hak dan batil. Niku pasti niku. Bahkan kita mau ngaji begini pun itu berperang. Budal ora, udan pisan. Nah, ini semangat kita. Yang kedua, kita memahami siapa sesungguhnya musuh kita dan siapa lawan kita, siapa kawan, siapa lawan, serta memahami tipu dayanya lawan-lawan kita. Nun sewu, selama ini kita mungkin tidak paham tentang konsep musuh, sehingga yang seharusnya kawan menjadi lawan, seharusnya lawan menjadi kawan, karena kita tidak paham. Kok yang terjadi balane dhewe lek ngaji dibubarne. Lek sing nuwun sewu, orang-orang kafir malah dilindungi. Lah itu kan karena selama ini tidak jelas konsep siapa kawan, siapa lawan. Ya mudah-mudahan dengan sedikit dan sekilas nanti kita semakin paham. Yang ketiga tujuan kita adalah setiap kita yang tergabung dalam kelompok kebenaran disebut oleh Allah namanya Hizbullah. Dan pasti nanti akan berhadapan dengan kelompok-kelompok yang tergabung dalam kelompok kebatilan, Hizbus Syaiton, kelompoknya setan. Dan pasti nanti akan bertarung. Pasti niku. Kita siap mawon, seandainya kita siap menjadi penegak kebenaran, ya kita akan berhadapan dengan penegak kebatilan. Tinggal kita pilih mana, mau sing membela kebenaran, nopo membela yang batil. Tujuan kita yang keempat, kita harus yakin ketika kita masuk kelompok Hizbullah, membela yang benar, pasti menang. Cuma menangnya itu kapan? Nah, itu nanti kita lihat pendalilannya. Jadi ini tujuan kita. Bapak Ibu, kebenaran itu tidak datangnya dari hawa nafsu kita. Kebenaran tidak dari perasaan kita. Tolak ukur kebenaran itu bukan akal manusia. Namun kebenaran itu sumbernya langsung dari Allah. Ya, tidak main-main ini. Ini kita lihat dalil-dalilnya, diantaranya surat Al-Baqarah surat yang 247. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, oleh sebab itu jangan kamu termasuk orang yang ragu untuk kebenaran itu. Jangan ragu membela kebenaran itu. Ini harus yakin, ini kebenaran datangnya dari Allah. Dan kebenaran yang mutlak, tidak kebenaran yang ngambang. Ayat yang kedua, surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 62. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itu adalah yang batil. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar.
Jadi kebenaran kita sumber utamanya dari Allah, dari Al-Quran, dan nanti juga ditambah dengan hadis. Nah, ini harus mantepnya 100%. Bapak Ibu, ketika kita sudah yakin kebenaran itu datangnya dari Allah, Allah kalau bahasa manusia itu membuat lowongan pekerjaan, memanggil manusia. Supaya apa? Supaya kita manusia dipanggil untuk masuk ke dalam kebenaran yang diberikan oleh Allah niku. Ini 2 ayat saja, diantaranya surah As-Saff 61 ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agamanya Allah. Itu Allah kok ditolong? Apa ora iso Allah tuh nolong dirinya sendiri? Itu nanti ketemu nanti berikutnya, yaitu orang-orang liberal. Nanti salah satu musuhnya nanti adalah orang liberal nanti. Mesti Allah njaluk ditolong, apa rasa nolong dirinya sendiri, ya bisa saja. Ya, cuman kita ini penawaran dari Allah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Terus kama qala Isa bin Maryam lil hawarin min man ansari ilallah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada para pengikutnya yang setia, al-hawariyun. Ini jumlahnya 12, namun ketambahan 1, Yudas Iskariot, itu adalah Dajjal. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku? Maksudnya penolong untuk menyebarkan agama Allah. Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kami adalah penolongnya Allah. Nah, dalam ayat yang lain, surat Muhammad 47 ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan, menguatkan keimananmu. Ini ketika kita sudah membela agama Allah, kemudian kita nun sewu, ada rintangannya. Kalau kita kuat, semakin kuat agama kita, pasti ini. Kalau orang sudah mengalami, semakin kuat ini. Namun lek orang kuat nanti mencelat itu nanti. Nah, jadi orang munafik nanti. Nah, ini Allah memanggil kita, Allah mengajak kita untuk bergabung, untuk masuk ke kelompok orang-orang yang menolong agamanya Allah. Nah, kita mau nopo mboten. Nah, kita orang yang beriman, seharusnya ini disambut. Siap ya Allah, aku siap jadi penolongmu. Siap Allah, aku akan mendakwahkan agamamu. Cuma kita harus paham, ketika kita sudah masuk kelompok ini, pasti nanti banyak rintangannya. Nah, ini ketika kita sudah siap ya Allah, kita masuk, saya mau menjadi penolongmu ya Allah, saya menjadi siap kelompokmu. Oleh Allah kita ini disebut dengan Hizbullah. Bukan Hizbullah sing neng Timur Tengah kono, itu nyanyi Syiah niku. Nah, ini kelompok-kelompok orang-orang yang berkumpul membentuk grup-grup siap menjadi penolongnya Allah, itu nama Hizbullah. Allah mensifati menyebut itu dalam Al-Maidah 5 surat 5 ayat 56. Wa may yatawallahu wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan barang siapa yang mengambil Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Nah, siap tidak kita disebut sebagai Hizbullah, orang-orang yang siap menjadi penolong agama Allah. Nah, ketika kita siap, nah ini nun sewu, siap juga tantangannya. Kalau mungkin Rabu kemarin di Ramadan ini kultumnya
tentang orang-orang yang beriman namun imannya hanya berada di tepi, ala harf. Nanti tidak bisa jadi penolongnya agamanya Allah. Dia kena fitnah dikit saja mencelat dia. Ini iman kita pupuk, masukkan ke dalam, jadi orang yang imannya betul-betul kuat, insya Allah kita menjadi Hizbullah. Nanti ada fitnah-fitnah kecil biasa dan sudah siap. Kalau kita nuwun sewu, ketika kita sudah tahu resikonya, aku golek ning kene iki resikonya, udah tahu resikonya, kita lebih siap daripada kita tidak. Kalau kita tidak mau menjadi resiko, tidak siap mendapat tantangan, ya ndak usah masuk kelompok ini. Cuman ya sayang nanti hanya nanti ada dua kelompok besar, kelompok pembela kebenaran dan pembela kebatilan. Kata Allah ini, ayat ini, pasti nanti kita menang. Seandainya kita belum menang di dunia, seandainya kita dalam membela kebenaran, menegakkan kebenaran, kok mati, insya Allah matinya mati syahid. Ini ayat yang kedua, surat Al-Mujadilah 58 ayat 22. Mereka itulah golongan Allah. Kata Allah yang terakhir, ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itu adalah golongan yang beruntung. Artinya beruntung di dunia, kalau menang alhamdulillah, nanti ketika dia mati, insya Allah mati syahid masuk surga. Jamaah rahimakumullah, selain kita disebut oleh Allah sebagai Hizbullah, Allah menyebut kita sebagai Jundullah, pasukannya Allah, prajuritnya Gusti Allah yang ada di muka bumi ini. Ini surat Al-Fath 48 ayat 4. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan tentara bumi. Nah, ini kita masuk tentara yang ada di bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Luar biasa, ini kita mendapat gelar sebutan adalah Jundullah. Surat yang kedua, surat Al-Fath 48 ayat 7, walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Bapak Ibu, ketika kita sudah masuk, dipanggil oleh Allah, kita sambut panggilan Allah, kemudian kita masuk kelompoknya Allah, oleh Allah disebut Hizbullah. Allah juga mensifati kita sebagai Jundullah, pasukannya Allah, prajuritnya Gusti Allah. Dan ketika kita sudah masuk menjadi prajurit pembela-pembelanya Allah, nah ini tantangannya, ini harus istiqomah di jalan Allah. Ini berat tuh. Kadang awalnya saja gutuk. Begitu ada cobaan sedikit, mencelat, menjauh, tidak istiqomah. Terus istiqomah, baik dia dipuji tetap jalan terus, diolok-olok tetap budal, dimusuhi ora peduli, dileceh nih biobene, terus budal istiqomah kita kepada Allah. Allah menyebutkan dalam surat Hud surat 11 ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tataghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, jangan goyah, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat berserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Istiqomah ketika kita dalam kebenaran, istiqomah ketika kita beribadah kepada Allah, istiqomah kita berdakwah, dan semua kebaikan itu harus istiqomah kalau kita ingin mencapai kemenangan. Sampai kapan? Ya, sampai mati. Sampai mati kita perjuangkan agama ini. Surat Fussilat 41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, istiqomah mereka di jalan Allah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut, jangan sedih, ora usah khawatir, dan gembirakanlah. Mereka, kita yang istiqomah ini digembirakan oleh Allah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu, kepada kita. Ketika kita istiqomah dalam kebenaran, ketika istiqomah kita mendakwahkan, menyampaikan, mengajarkan kalimat-kalimat Allah pada orang lain, terus istiqomah, pasti jiwa kita itu ketika menyampaikan tenang, aman, enak, damai. Nah, bahkan ini ada keterangan hadis yang lain, ketika kita akan meninggal dunia, turun malaikat, kita khawatir, dibisik malaikat, tenang kita menyambut malaikat yang akan mengakhiri kehidupan kita, kita tenang, tidak gelisah, tidak khawatir. Istiqomah. Selain kita istiqomah di jalan Allah, ini butuh kesabaran, nggih. Nun sewu, lek istiqomah tok mboten sabar, ini mesti rontok tengah jalan kita nanti. Nun sewu, ini satu ayat saja. Surat Al-Kahfi 18 ayat 28. Wasbir nafsak ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbah an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu Muhammad tentunya, dan kita orang yang beriman, bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya, berdakwah, menyampaikan kebenaran di pagi dan sore hari dengan mengharap keridhaan Allah. Menurut saya ini, lek kita membela kebenaran, masuk ke dalam kelompoknya Allah, Hizbullah, Jundullah, nun sewu, harapan kita niku cuma Allah. Namun orang-orang yang membela kebatilan niku duniane akeh. Sing harta, sing tahta, sing wanita, Toyota, wah itu dapat semua nanti. Lah kita nih nun sewu membela agama Allah, bahkan kita juga harus mengeluarkan harta kita di jalan Allah, mengeluarkan waktu kita semuanya di jalan Allah. Sekali lagi, hanya karena mengharap ridhonya Allah. Seandainya ketika kita istiqomah sabar di jalan Allah, kok ada nun sewu persekotnya dunia diberikan oleh Allah, itu persekot bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah ridhonya Allah. Dan kata Allah, ketika kita membela kebenaran, janganlah sampai kamu, kedua matamu ini berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia ini. Biasanya ketika kita berdakwah, menyampaikan kebenaran, membela kebenaran, enek-enek ujiane sing diparani ora usah ngono, melu aku penak iki lho nyo 1 miliar, apa pengen dadi bupati, apa wali kota gampang, apa pengen jadi Jatim 2, apa nomor 2, nah sudah. Nah ini banyak, janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, orang yang tidak beriman, orang kafir niku, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah kadang itu melewati batas. Jadi kita harus sabar, istiqomah, sabar membela kebenaran, berdakwah di jalan Allah, hanya mengharap ridhonya Allah, bukan yang lainnya. Dan janji Allah ketika kita sudah ikuti yang di atas-atas tadi, kebenaran datang, maka kebatilan pasti hancur. Ketika kita sampaikan kebenaran, dan harus disampaikan. Kenapa selama ini yang batil itu terus muncul terus? Karena yang benar itu tidak pernah muncul. Yang benar ini mau muncul digencet terus, yang benar mau menyampaikan dihabisi terus. Akhirnya tidak muncul-muncul. Kalau sudah kebenaran itu dimunculkan, pasti yang batil itu hancur.
Ini janji Allah pasti niku. Al-Isra 17 ayat 81. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil pasti lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Kapan lenyapnya? Ketika kebenaran dimunculkan. Kapan hancurnya? Ketika yang hak itu dimunculkan. Yang repot nih justru orang yang batil nih luar biasa. Mereka mendakwahkan kebatilannya niku kendel dan wani. Nuwun sewu, lek enek kesyirikan itu tiap RT kelurahan pakai baliho banner besar, ikutilah kesyirikan massal sak desa, ikutilah nyadran, upacara dan sebagainya. Mereka terang-terangan disebar semuanya. Nggih napa mboten niku? Setiap desa pojok-pojok jalan masuk tuh baliho gede niku. Ikutilah bla bla bla. Kesyirikan. Banner-banner kecil, RT panggil kumpul nih, kon nyampaikan ke masyarakat. Akhirnya mereka dominan. Kita mau ngaji, seharusnya setiap mau ngaji bannernya gede, pintu masuk kono-kono, disebar semua banner-banner itu, ben ngerti muncul. Lah enek apa banner-banner kesyirikan itu digantoli ngono. Sing lek kebaikan kan malah ditutup nih, dipersulit izin-izinnya seperti itu. Nah, namun tetap aja kita harus munculkan. Surat yang lain, surat Al-Anbiya 21 ayat 18. Sebenarnya kami telah melontarkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka dengan serta-merta yang batil itu lenyap. Lagi, ketika muncul kebenaran, yang hak muncul, maka yang batil pasti hancur. Kuncinya sekali lagi kita munculkan kebenaran itu. Siap nggih memunculkan kebenaran itu. Paling tidak kebenaran itu muncul dalam keluarga kita. Kita munculkan dalam keluarga kita. Nah, nanti tetangga kita akan menilai, "Wow, ini." Nun sewu, ini biasanya kalau dibikin rata-rata, nggih di rata-rata. Setiap RT itu taruhlah kalau ada rata-rata 80 kakak, insya Allah sing murni tidak syirik, tidak aneh-aneh itu ya 3 keluarga, 5 keluarga. Nah, niki kan sik dominan sing senengane sing sirik-sirik niku. Nah, ini adalah PR kita, tugas kita. Bagaimana kita membuat masing-masing RT kita tuh dominan. Saya kira jenengan koreksi sak RT ini jenengan itu sing saja rada apik lah menurut kita. Bersih akidahnya itu mesti titik niku. Mesti titik niku. Kok jarang sing mayoritas niku. Nah, dan ini janji Allah, ketika kita bela kebenaran, kata Allah pasti menang. Contoh, ojo wedi pasti menang. Wa may yatawallahu wa rasulahu walladzina amanu fa inna hisballahi humul ghalibun. Dan barang siapa yang menjadikan atau mengambil Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut atau Hizbullah itu adalah pasti menang. Shaf 16:9 walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang musyrik sangat membencinya. Yakin kita pasti menang. Yakin tanamkan dalam hati kita. Ketika kita sudah menjadi pasukannya Allah, jundullah, hizbullah, sabar, istiqomah, pasti menang. Kemenangan kita kapan? Seandainya nun sewu kita ketika membela kebenaran itu, kita nun sewu mati ketika membela kebenaran itu, kemenangan kita adalah dimasukkan surga oleh Allah. Ya syukur-syukur kemenangan itu betul terjadi, kita menguasai bumi dan pasti nanti. Cuman mungkin saatnya sekarang belum. Ini adalah kebenaran yang bersumber dari Allah dan harus kita tancapkan dalam hati kita.
Nah, sekarang ini yang kedua, masuk yang kedua, yang batil, yang kebatilan. Nah, tokoh utama sumber kebatilan itu adalah iblis. Nah, ini kita sudah tahu semuanya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Allah, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, nanti masuk neraka, pasti aku, kata iblis, pasti ini akan menjadikan mereka, siapa? Adam dan anak keturunannya, kita semuanya ini memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku, iblis, kata Allah, akan menyesatkan mereka semuanya. Nun sewu niki. Niki biang kerok tokoh kebatilannya ini adalah iblis. Ini tidak saya perpanjang ya di sini. Ini juga Allah menjelaskan di surat Al-A'raf 7:24. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Ini ketika Nabi Adam dan istrinya Ibu Hawa dia ada di surga, kemudian dia digoda oleh iblis, kemudian memakan buah, kemudian oleh Allah ini diturunkan kedua-duanya. Dan kita, kata Allah, kita keturunan Adam dan iblis itu satu sama lain menjadi musuh bebuyutan. Ini jadi masuk konsep musuh yang pertama kita adalah iblis, setan ini. Ini konsep musuh kita yang pertama. Surat Fatir 35:6, inna syaitana lakum adu. Nah ini kata Allah, sesungguhnya setan inilah musuh bagimu. Fattakhidhuhu adu, maka anggaplah ia sebagai musuhmu. Nah, ini nun sewu. Kalau kita tidak mempunyai konsep siapa musuh-musuh kita, nanti kuwalik, sing musuh dijadikan bolo, sing bolo dijadikan musuh, kawan jadi lawan, lawan jadi kawan, kuwalik kabeh nanti. Jadi ini. Dan kita harus yakin bahwa semua yang tidak berasal dari Allah itu adalah batil. Sebagaimana di keterangan di atas bahwa semua sumber kebenaran itu adalah Allah. Selain dari Allah adalah batil, adalah salah. Siapapun itu. Ini bisa kita dapatkan keterangan ini di surat Yunus 12 ayat 32. Maka demi zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimana kamu dipalingkan dari kebenaran itu? Surat Al-Hajj 22 ayat 62, kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi lagi konsep kebenaran itu datangnya dari Allah. Semua yang tidak dari Allah niku batil. Tidak saya perpanjang lagi nih. Sama ketika Allah memanggil kita orang-orang yang beriman untuk masuk menjadi kelompoknya Allah, Hizbullah, setan juga begitu. Golek bolo bahasane. Ayo rene, sapa sing gelem melu aku, ayo takjak melu aku. Wis to penak engko tak kei duit, tak kei bondo, tak kei kedudukan. Apa ya tak belo wis begitu. Ini jelaskan dalam surat Al-Mujadilah 58 ayat 19. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang rugi. Rugi pripun Pak, aku dapat duit. Rugi piye aku dapat kedudukan oleh pangkat dan sebagainya, kan untung ketok. Dan memang ini sangat menarik sekali nih tawaran-tawaran dari setan dan kelompok-kelompok ini.
luar biasa. Kalau kita membantu mereka, kita wes urusan dunia niku pun to. Wes luar biasa niku. Nah, ingat kelompoknya setan, hibus setan itu pasti hancur. Seandainya dia di dunia tidak hancur, tetap sukses saja, tetap menjadi pemimpin, tetap jadi wong sugih, tetap bagi orang berpangkat dan sebagainya. Paling kita menikmati kekayaan kita, menikmati harta kita, pinten puluh tahun no. Napa nek sing 100 tahun ngoten. Wis anggap enak rata-rata 70 tahun. 70 tahun kan tidak sepenuhnya sejak bayi. Taruhlah 50 tahun nikmati dia di dunia. Itu lek punya harta yang melimpah. Namun kalau dia nuwun sewu jadi pemimpin maksimal kan 10 tahun. Mbuh engko lek enek otak-atik malih seumur hidup mbuh. Sajake kok arep ngono, sajake mudah-mudahan tidak. Lek diotak-atik malih seumur hidup. Undang-undang kita kan 2 periode 10 tahun. Lek diotak-atik malih seumur sembuh dan tidak. Nah, itu paling lama. Paling lama itu jabatan kita. Lek harta paling lama 50 tahun, setelah itu pasti hancur. Surat Ali Imran surat 3 ayat 12. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan akan digiring ke dalam neraka jahanam. Dan itulah tempat seburuk-buruknya, tempat yang paling buruk neraka jahanam. Surat Qamar 54 ayat 43 sampai 45. Apakah orang-orang kafirmu itu, hai orang musyrikin, lebih baik dari mereka itu? Atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab yang terdahulu? Atau apakah mereka mengatakan kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang? Golongan itu pasti dikalahkan dan mereka pasti akan mundur ke belakang hancur. Nun sewu, lek saja selama ini saiki orang-orang kafir niku masih di atas angin, masih menguasai di mana-mana, semuanya dikuasai orang kafir. Dari ekonomi dikuasai, dari politik dikuasai, pendidikan dikuasai, hukum dikuasai, nanti akan masuk ke sana. Itu dikuasai hampir semuanya. Saja di atas angin, tapi kata Allah pasti hancur mereka. Nah, sekarang ini kita harus tahu konsep musuh-musuh Islam di dalam Al-Quran dan hadis. Ini betul lagi, ini kita harus tahu, kita tanamkan dalam diri kita dan generasi kita, maksudnya kita ini punya musuh. Ya, tidak penak masuk surga kok gampang, punya tantangan, punya musuh. Nah, nanti setelah kita ini siapa musuh-musuh kita dan nanti apa makar-makarnya, gerak langkah mereka secara garis besar. Lek umum begini saya tidak mau sangat terinci, nanti rada ndrawasi nanti. Siapa musuh-musuh kita? Ini ada sebuah hadis yang sangat masyhur, yang sering disampaikan dalam Sunan Abu Dawud dengan yang sahih, yang intinya bahwasanya kita umat Islam ini dikeroyok oleh banyak pengeroyok. Diibaratkan oleh Rasulullah, kita ini seperti makanan diperebutkan oleh wong-wong sing luwe, siap disantap kita ini. Pertanyaan selama ini yang kita belum tahu, siapa yang akan mengeroyok kita ini siapa? Kami kan sudah tahu ini kelompok ini, kita ini mayoritas, tapi kita tidak tahu siapa mereka yang akan menyantap kita, siapa mereka yang telah mengerubuti kita, siap menghancurkan kita ini, siapa mereka? Jelas musuh-musuh kita, musuh-musuh umat Islam. Siapa mereka? Nah, kita saat ini kita akan kaji. Hati-hati ini wonge dhewe kabeh nih. Satu, iblis, setan. Nah, dalil-dalilnya sudah jelas, kita sudah tahu semuanya.
Cuma permasalahannya, lek iblis, setan yang dari bangsa jin, nah kita orang ngeruh, ora ketok, piye lek arep nggelut dheke, ora iso. Dan dia pun lek nggelut kita ndak bisa. Ini kita. Cuman nah ini musuh sing nyata ini minal jinnati wan nas. Setan itu dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Lek bangsa jin kita tidak kaji, tidak usah dipelajari bangsa jin. Nah ini nun sewu, ini setan dari bangsa manusia. Siapa mereka? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Nasrani itu Kristen ya bahasa kita. Ini ayat-ayatnya sangat jelas sekali. Al-Maidah 5 ayat 82. Sesungguhnya kamu akan dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Bangsa manusia sing paling keras permusuhannya, sing paling super benci, paling memusuhi kita umat Islam lah Yahudi. Ini jelas nih, Yahudi. Ini orang sing paling jenengan lihat, mungkin tidak banyak di YouTube itu. Bagaimana behadapnya mereka. Orang-orang Yahudi membantai orang-orang ini. Satu di antaranya, mungkin jangan lihat videonya atau tidak itu. Mereka kan punya anjing-anjing herder yang gede-gede itu, dibikin lapar dulu. Dan untuk membunuh mereka, membunuh umat Palestina itu, anak kecil, si Jiloro, ditok nih anjing ini beberapa ekor anjing, dia akan membunuh itu dengan cara seperti itu. Ya dimakan aja, disobek-sobek, subhanallah. Ini orang Yahudi sampai seperti itu. Ini jelas ini, orang Yahudi ini orang yang musuh kita nomor 1. Juga Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah sangat masyhur sekali. Surat yang kedua ayat 120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka, milah mereka. Milah itu segala urusan mereka milahnya. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dari Al-Quran itu yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Jelas, musuh pertama nomor wahid itu, number 1 adalah orang Yahudi. Ini harus masuk, disimpan betul dalam otak kita, seret dalam otak bawah sadar kita. Orang Yahudi ini musuh nomor 1 kita. Yang kedua, orang kafir. Dalam akidah kita, setiap orang yang tidak beragama Islam itu adalah orang kafir. Kafir apa non muslim? Kafir nih. Ya. Ini suratnya Al-Baqarah 298. Barang siapa menjadi musuhnya Allah, malaikatnya, rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Orang kafir itu kabeh dimusuhi, mbok Allah, malaikat semua dimusuhi. Termasuk kita orang yang beriman dimusuhi. Contohnya, jangan buka aja Rohingya. Niku agama napa niku semuanya? Kan kafir itu. India. Kafir mboten niku. Kafir. Dan sebagainya. Mereka orang kafir seperti itu. Apa lek ngono memang Hindu sing Indonesia terus kita balas begitu? Tidak begitu. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Tapi harus kita masukkan orang kafir itu musuh kita. Surat Ali Imran 318. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu. Kita menjadikan orang-orang kafir itu sebagai teman plek itu haram hukumnya. Apalagi menjadi pemimpin, haram itu, tidak boleh. Jadikan teman plek, tidak boleh. Dadane bojo ya ora oleh. Mengapa? Mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudorotan bagimu.
segala daya upaya mereka lakukan untuk menghancurkan kita. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Kalau kita menderita, umat Islam menderita, seneng tepuk tangan ya. Tapi saja di hadapan kita ikut berbela sungkawa. Tapi dalam hati nih, lek krungu mau daro kowe kan ngono. Dalam hati nih krungu. Kenapa? Mulutnya tuh ketok dia membenci kita, hatinya lebih lagi dia. Telah nyata kebencian dari mulut mereka. Dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi kebenciannya kepada umat Islam, kebenciannya kepada orang-orang yang beriman. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu memahaminya. Kami paham ya Allah, kami ngerti. Orang kafir itu musuh kita, orang kafir itu tidak suka kepada kita. Ini harus paham kita. Dan kita harus hati-hati kepada mereka. Nah, iki sing paling uangnya niki musuh niki lho. Orang-orang munafik nih di hadapan kita dia, iso-iso ya podo, iso-iso ya tampilannya mungkin lebih islami, kemana-mana pakai jubah, pakai surban, nggawa tasbih gede, wes luar biasa nih. Namun dia orang munafik nih. Ini tidak saya bahas, ini secara garis besar orang munafik. Nah, Nisa 4 ayat 61 contohnya Allah begitu. Apabila dikatakan mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum Allah, kembali kepada Al-Quran yang telah Allah turunkan, dan kepada hukum Rasul, kembali kepada Al-Quran. Niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Pasti orang munafik itu sing nomor siji menghalangi kita untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dan musuh ini wangel nih, musuh wong munafik nih. Karuan orang kafir ketok dia kafir Yahudi, ketok dia Kristen, ketok moto. Ini munafik. Bareng karo kita, sama-sama kita. Yo kadang yo sholat, kadang yo tapi neng buri. Ini ayatnya satu aja saya turunkan ini. An-Nisa 4 ayat 61. Jadi yang paling memusuhi kita ketika kita kembali ke Al-Quran dan hadis, orang munafik. Kalau dibalik, cirinya orang munafik, dia ajak kembali ke Al-Quran hadis, ora gelem deh, menentang habis-habisan. Siapa mereka? Kita tahu sendiri. Kurang 5 menit nih, mesti doa nih. Maksimal 10 menit nih. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Mu'adz bin Jabal bahwa Nabi SAW bersabda, di akhir zaman nanti akan ada kaum yang bersaudara secara nyata, namun bermusuhan secara sembunyi-sembunyi. Pripun niku? Ini orang-orang munafik ini. Sajake kayak ngumpul bareng, tapi dalam hatinya, memusuhi kita. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi? Sajake bersaudara kumpul, tapi dia memusuhi kita. Rasulullah bersabda, itu karena kecintaan sebagian dari mereka atas yang lain dan ketakutan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Nun sewu, niki nanti masuk bab setelahnya ini, yaitu bagaimana langkah-langkah musuh-musuh Islam itu dalam menghancurkan Islam. Salah satunya ini politik, sijinya diangkat, sijinya dimusuhi. Nanti akan ketemu sana. Nah, ini orang-orang yang anti Tuhan. Ini musuh nih. Orang-orang ateis. Orang-orang kita tahu. Siapa mereka? Ya kita tahulah siapa yang anti Tuhan. Ini ada pembahasan khusus nih tentang orang-orang yang anti Tuhan ini. Sajake niki pun mulai bergejolak, bangkit napa mboten niki? Bangkit mereka. Mereka tuh nanti ada dibahas tapi rada-rada lebih spesifik nih. Ini saya sarankan kalau yang ini, yang masalah yang anti Tuhan ini, silahkan ini dilihat sendiri sebagian ini. Ini saya punya nih sebagian. Ya, Ustaz Rahmat Baikuni bisa, itu sebagian ada. Ustaz yang dari Malang niku wah lali saya sampean.
Luar biasa ini permusaannya. Indikasinya nggih banyak sekali. Nuwun sewu niki, nuwun sewu. Sing cah cilik-cilik niku apa ngerti saiki? Sing seperti ini. Neng buku-buku kan wis ora enek sajake. Saya ingat dulu ketika saya masih SD, SMP ki wah nonton nih. Nonton dan pelajaran di buku-buku ini sejak 94 kan ora enek sing iki. Ya. Sing anti Tuhan niku lho. Ora enek ning pelajaran tuh, dihapus sampai hari ini. Ini anak-anak kita nih jangan-jangan orang ngerti. Namun alhamdulillah kalau yang di pondok ini masih dikasih tahu. Kayak ning sekolah-sekolah umum sajake orang ngerti konsep musuh kita yang ini, yang anti Tuhan ini. Kita tidak tahu anak-anak kita, bahaya nanti. Akhirnya nopo? Mereka bangga kalau ada gambar mereka neng kaos, apik, dituku dia nggak orang ngerti. Ini nanti masuk itu nanti. Nah ini Dajjal. Insya Allah ini juga pembahasannya juga khusus ini Dajjal. Nah, fitnahnya Dajjal ini sudah super dahsyat nih sekarang kita rasakan. Nah, kita sekarang ini, kondisi kita sekarang ini adalah kena fitnahnya ini, kena fitnahnya Dajjal ini. Ini tidak saya bahas ini, cuma kita harus tahu saja. Harus tahu saja. Ini Dajjal ini nggih musuh kita. Ini musuh kita. Dajjal niki manusia nggih. Bukan jin manusia Dajjal niku. Dajjal niku manusia. Ini panjang sekali ceritanya. Termasuk fitnahnya kita nuwun sewu. Ini garis besar mawon. Kita kan nuwun sewu ditanamkan secara tidak langsung kita ini membenci ulama dan membenci, tidak suka masjid, tidak seneng ke masjid. Ini sudah berhasil belum nih? Sudah berhasil. Tidak suka ke masjid, wedi ke masjid. Nah, kemarin saya contohkan, aku engko lek ning masjid ketularan atau menularkan virus corona lek ning masjid. Namun lek ning pasar tempat lain kok tidak berpikir aku engko lek ning pasar lek kerja lek nyambut gawe engko ketularan atau menularkan. Ning pasar kan ketemu uang juga, kumpul dengan uang. Bekerja lek jenengan kerja dhewe ning sawah, tengah sawah ya dhewe insyaallah ora apa-apa niku dhewe soalé. Lek kerjane berkelompok ning kantor kan tetap aja nanti. Kenapa ketika kita muncul perasaan itu, ketika tertanam takut itu ketika ke masjid? Nun sewu, secara tidak langsung nih kena fitnahnya Dajjal ini. Baru ini fitnah-fitnah yang terkecil saya ibaratkan ketika kita naik anak tangga pertama baru seperti itu. Nanti tangga-tangga yang atas yang mau sampai puncak, paginya dia beriman, sorenya kafir. Sorenya ngaji seperti ini, maghrib sholat berjamaah, sesuk subuh ki wis kafir, Pak. Kafir benar-benar kafir ini. Ini enggak medeni sekali niku seperti itu. Ya kita berlindung mudah-mudahan fitnahnya ini ya tidak sampai kepada kita dan keturunan kita. Selagi kita harus tanamkan bagaimana musuh-musuh kita, konsep musuh, bagaimana langkah-langkahnya musuh-musuh kita untuk menghancurkan kita. Langsung ini Syiah ini saya tutup dulu ini. Syiah ini bukan agama nggih. Bukan agama niku. Jan berbeda sekali. Ini bab kajiannya juga khusus niki. Syiah niku. Wah, Syiah niku intinya ketika dia tidak sesuai dengan dia, tidak sepaham dia, semua halal. Dari hartanya, kehormatannya, nyawanya halal niku. Ini liberal. Niki juga berbahaya nih liberal niki. Ini liberal ini juga saya nanti kapan di tempat lain di kajian haji niku sebenarnya sudah saya sampaikan liberal.
Mereka menggunakan Al-Quran, namun dipelintir tafsirnya tafsir hermeneutika. Tafsir hermeneutika yang dipakai. Jangan tahu enggak beberapa tahun yang lalu sambil melotot niku, ini tafsir hermeneutik. Sapa niku sing rodok melotot niku? Namanya meh mirip, enek ron-rone ngono lho. Mungkin dia jelas lagi tafsir hermeneutik. Contoh saja nggih, contoh saja nggih. Pemelesetan sebenarnya dari ayat Al-Qur'an namun dipleset nih. Jilbab niku ora wajib. Dikaburkan itu budaya Arab. Budaya Indonesia niku adalah cukup pakai baju yang menutupi sing paling bedosol itu ditutupi ketok, pakai rok mini, pakai daster itu cukup menutup aurat. Jilbab ini konsepnya orang Arab, ayatnya udah bla-bla macam-macam luar biasa. Nah, sampai saiki anaknya kan panggah ngono ae. Ini banyak orang yang gara-gara itu malah tidak jilbaban. Ini hati-hati niku. Semua agama sama, doa bersama. Saya doa bersama nih ajarannya niki liberal niki. Hati-hati niku, doa bersama. Macam-macam nanti skala garis besar seperti itu. Nah, ini pertemuan berikutnya. Ini yang harus kita pahami betul nanti. Gerak langkah musuh Islam dalam menghancurkan umat Islam. Ada 11 pokok saja, 11 pokoknya. Nanti cara menangkalnya bagaimana, insya Allah pertemuan berikutnya. Jadi kesimpulannya, satu, kita harus paham siapa musuh-musuh kita. Dan kalau kita sudah niatkan jiwa kita ingin masuk menjadi Hizbullah, Jundullah, kita harus yakin kita pasti akan berhadapan dengan musuh-musuh kita. Dan kita harus istiqomah dan sabar memperjuangkan agama Allah sampai akhir kehidupan kita. Mungkin kalau pertanyaan nanti lewat WA saja atau pertemuan berikutnya kalau pas longgar. Nah, kajian lebih dalam lagi, sing anti Tuhan, liberal, Syiah dan sebagainya. Nah, nanti berikutnya akan saya mulai nanti seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu untuk ini. Berikutnya adalah Sabtu depan. Sabtu depan itu terakhir, terakhir Sabtu depan itu Sabtu berikutnya pun takbir, mungkin ya bisa diisi lagi nanti, bisa dilagi. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.